Kita kembali ya di program Sehat Pagi di Jawa Post TV, masih bersama dengan perwakilan dari Dina ya, ada Dokter Agatha di sini. Dan tadi dikatakan bahwa kalau memang kita ini sebaiknya ya, seyogyanya itu menggunakan namanya sunscreen. Nah, sebelum kita masuk lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya, saya juga mau kasih tahu kepada Anda kalau kita punya 2 nomor redaksi dari Jawa Post TV. Anda boleh untuk bisa manfaatkan, silahkan saja kalau mau tanya dengan Dokter Agatha. Dokter Agatha, tadi kan dikatakan nih kalau kita tetap kudu pakai sunscreen ya, karena walaupun sinar matahari itu ada efek yang baik, tapi juga dia punya efek yang buruk. Nah, kalau efek yang gak enak nih Dokter Agatha, selain tadi digambar ya ada belang-belang gitu kan, pasti pernah deh kalau kita liburan ya kemana-mana gitu kan, tiba-tiba ini dia ngecap gitu kan ya, belang, ada sampai gosong juga gitu. Apa sih dok sebenarnya efek negatifnya dok? Jadi sinar matahari. Kita kenalan dulu ya sama sinar matahari. Boleh. Katanya ada macam-macam ya sinarnya. Betul. Jadi sinar matahari ini sebenarnya dibagi ada 3 yang menembus lapisan bumi ya. Dia ada UVA, UVB, dan UVC. Namun yang UVC itu biasanya kan dia langsung di tepis sama ozon, jadi nggak sampai ke permukaan bumi. Nah, yang sampai ke permukaan bumi ini adalah UVA dan UVB. Nah, 2 sinar ini yang menyebabkan tadi permasalahan pada kulit ya. Biasanya kalau kita gampangnya ya, UVA, A itu menyebabkan aging, penuaan gitu, biar gampangnya ya. B, UVB itu burn, sunburn. Jadi UVB yang menyebabkan kulit jadi gosong. Nah, tadi kayak ini pokoknya dia belang-belang itu adalah UVB. Jadi perbedaannya dari sebenarnya panjang gelombangnya aja ya. Nah, biasanya yang kita takutkan itu yang lebih ini ya, itu yang UVA-nya. Karena kan tadi kenapa jam 7 sampai jam 9? Karena menurut penelitian di atas jam 9 ya, kalau di daerah Indonesia ini dia UVA-nya itu sudah mengalami kenaikan. Tinggi gitu. berarti? Ya betul, di atas jam 9. Jadi makanya kita sarankan sebaiknya jam 7 sampai jam 9 gitu. Nah, UVA ini yang aging ya. Nah, aging pertama, dia menyebabkan memang tanda-tanda penuaan dini ya. Seperti kerutan, tadi ya kerutan, bercak-bercak, flek-flek di wajah gitu. Bahkan dia menyebabkan skin cancer ya pada kulit. Nah, yang UVB tadi dia menyebabkan burn ya, sunburn. Jadi dia memang langsung merusak lapisan terluar dari kulit ya, lapisan atas atau epidermis tadi yang menyebabkan melanositnya atau lapisan terluar kulit ini jadi ibaratnya jadi kayak rusak, jadi dia gosong gitu. Itu yang menyebabkan kulit jadi belang gitu. Baik. Buruknya. Jadi kalau tadi Anda lihat gambar ya, itu yang ngecap belang kayak gosong gitu ya, itu yang UVB. Betul. Karena dia itu menyebabkan burn atau dalam bahasa Indonesianya terbakar. Jadi kalau yang untuk menyebabkan kerutan, flek hitam, terus wajah kayak lebih tua gitu ya, itu yang UVA karena itu yang menyebabkan aging. Jadi gambarannya seperti itu, ada UVA, UVB sama yang C. Yang C ini apa dok sebenarnya dok? Walaupun katanya memang ya susah nembus ke ozon gitu ya, tapi dia apa dok berarti? Dia tuh panjang gelombangnya memang lebih pendek ya, tapi dia tertapis sama lapisan ozon. Karena memang UVC ini memang dikatakan memang lebih berbahaya ya, tapi memang Tuhan ini menciptakan memang semua prepare ya. Jadi sinar yang jahat itu dia sudah ditepis dulu di atas permukaan bumi, jadi tidak menembus ke permukaan bumi karena memang dia lebih dikatakan memang lebih bahaya dibandingkan UVA dan UVB tadi. Baik, ini saya buka pertanyaan yang pertama ya. Ini panjang pertanyaannya dan beliau ini dari Jakarta. Saya juga sudah forward ke redaksi juga. Ini mohon izin Dokter Agatha saya bacakan ya. Dari Kak Lia, ini namanya adalah Kak Lia. Tapi Kak Lia ini cerita tentang anaknya Kak Lia. Selamat pagi, saya Lia dalam kurung dari Jakarta. Pagi Kak Lia, semoga sehat-sehat terus. Anak saya laki-laki umur 5 tahun, mulai terlihat bercak kulit yang mempunyai warna kulit berbeda di bagian, mohon maaf ya dokter, pangkal pantat, paha, dan bagian bawah lutut. Awalnya saya sangka adalah merupakan penyakit jamur atau panu. Namun setelah lama kondisinya tidak membaik, setelah dikasih krim obat panu, makanya saya bawa nih ke dokter kulit dan barulah dokter bilang kalau sepertinya anak saya terkena vitiligo. Yang mau saya tanyakan, normal nggak sih dok untuk anak di umur 5 tahun seperti anak saya kena vitiligo? Dan berhubung kondisi vitiligo anak saya ini diketahuinya masih kecil, mungkin masih dini ya maksudnya ya.
cara pengobatan apa ya dok yang tepat dan aman agar anak saya ini bisa tertangani dan tidak nyebar lebih luas? Apa apa benar dok teman saya menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin D3? Dan ketika kena sinar matahari itu menggunakan aplikasi krim. Tapi apakah pengobatannya memang dengan cara demikian atau yang lainnya? Monggo dok silahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Lia Jadi ini panjang sekali dan saya apresiasi karena pagi-pagi udah mau ngetik panjang ya. Monggo Dr. Agatha. Iya betul, jadi kalau dari ceritanya Kak Lia tadi kan anaknya menderita vitiligo ya. Jadi vitiligo itu adalah suatu penyakit kelainan kulit di mana terdapat bercak hipopigmentasi atau bercak berwarna putih. Jadi pada daerah tersebut biasanya tidak muncul pigmennya, jadi warnanya kayak putih mungkin. Pemirsa banyak yang tahu ya, jadi dia tidak muncul melanina. Melanina pertama bisa karena rusak atau tidak terbentuk. Jadi penyakit vitiligo ini memang penyebabnya pertama dia bisa karena genetik atau idiopatik. Idiopatik itu memang penyakit yang memang kadang-kadang tiba-tiba muncul sendiri aja gitu ya dari badan kita. Atau memang yang terakhir tuh dia karena awalnya mungkin kena trauma, misalnya habis luka atau habis terkena sesuatu luka, jadi nggak muncul pigmennya, itu bisa jadi ya. Namun biasanya kalau pada anak mungkin biasanya ada faktor genetiknya, karena faktor genetik. Nah untuk sebenarnya kalau normal atau enggak sih, kadang ya bisa dibilang normal aja kalau dia genetik ya. Kadang kan kita tidak tahu bahkan muncul di siapa atau kapan akan muncul gitu. Nah untuk pengobatannya sebenarnya kalau masih kecil sih ya bisa ya mungkin dicegah supaya nggak muncul lebih banyak gitu. Biasanya sih untuk terapi vitiligo dia ada beberapa pilihan terapinya. Pertama mulai dari yang salep dioles gitu ya untuk mencegah pelebaran lagi, atau tadi juga mungkin krim yang memang dioleskan lalu disuruh berjemur di matahari gitu. Oh, itu jadi ada ya? Ada. Jadi memang kita merangsang untuk membentukan pigmennya gitu. Oke, baik. Atau bisa juga terapi memang kalau di dokter kulit ya lakukan fototerapi. Jadi memang disinari di daerah yang hipopigmentasi tadi, disinari tadi tujuannya untuk membantu merangsang pembentukan melanin tadi. Oke, dokter pertanyaannya ini lagi nih, kan ini masih kecil umur 5 tahunan ya dokter ya. Itu nanti prosesnya akan bisa nggak dihentikan? Jadi ketika waktu pas remaja atau dewasa dia nggak keluar lagi, nggak muncul lagi bisa gitu. jadi kok, bisa aja kok. Jadi tadi misalnya udah muncul ya kita langsung kita obati terapi mungkin dengan terapi yang sesuai ya, entah dia pilihan salep tadi atau dengan terapi sinar daerah situ, dia biasanya sih memang menghalangi pelebaran gitu. Jadi misalnya nih nanti udah bercaknya sudah rata ya, ada yang muncul satu lagi dikit sebaiknya langsung diobati. Baik. Jadi biar tidak melebar. Jadi kalau tadi ditanyakan sama Kak Lia itu kan dia, ini temennya ada nyaranin nih atau dokternya juga ya, salep dipakai lalu kemudian suruh jemur-jemur. Ya memang ada seperti itu ada pilihan terapi. Nah terserah nih tinggal pilih yang mana sesuai dengan yang dikehendaki oleh mamanya juga ya. Karena pengobatan untuk anak itu kan memang juga tergantung sama orang tuanya. Betul. Ya. Nggak bisa nggak kerjasama, harus ya antara dokter, orang tua sama si anak itu sendiri. Kita akan jeda sebentar, ternyata memang kita harus break ya. Nah segmen yang berikutnya saya mau tanyakan nih. Kan memang ternyata sinar matahari ada beberapa, UVA, UVB sama UVC. Tapi tahukah Anda kalau sunscreen juga ada beberapa macam ya dan juga jenisnya. Mulai yang oily, yang water based, yang SPF-nya 20, 25 dan lebih tinggi lagi. Tapi sebenarnya kita pakai yang mana? Kami akan segera kembali.